ke Pak Agung, Nyai Maryam. Nyai Maryam. Ini anggap ini pengasuh pertama bagi ya. Betul, pengasuh pertama. Nyai Maryam ini kan pasti bagi yang masyhur apa Nyai Maryam apa suaminya? Suaminya mestinya. Kiai Zahid itu. Suaminya. Kiai Zahid. Berarti ini satu zaman satu era antara Nyai Maryam dengan Kiai Zahid Telu ini suaminya ini. Suaminya ya. Iya. Suami ini muassis berarti. Muassis Pondok Pesantren Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Liman Hari di acara Sandasan terkait dengan sejarah berdirinya pondok pesantren yang sempat mauquf ya selama berapa waktu. Biasanya tayang setiap hari Jumat. Hari ini kita mulai lagi. Sekarang saya ada di Desa Peengas, Dusun Pak Agung. Di salah satu pondok pesantren kita dalami bersama dengan salah satu pengasuh dari pondok ini. Kita ta'aruf bersama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana apa kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah saya. Minal aidin wal faizin Pak Kiai ya. Rekarina telasan Pak Kiai. Meskipun tidak terlalu lama saya kenal dengan Kiai, mungkin ada terbersit pikiran saya iri ke Pak Kiai karena mengumpulkan banyak turos itu takut ditulis dosa sama pangeran Pak Kiai. Kenapa kok bukan saya yang mengawali ini kan gitu. Lah ini saya mohon maaf itu Pak Kiai. Kosong-kosong Pak Kiai. Gus Usman yang sempat kita kenal ketika acara pengenalan turos Syekhana Muhammad Khalil. Dulu beliau adalah Kiai Usman. Ra Usman kalau istilah akrabnya di daerah Madura. Pak Kiai, karena ini seasonnya kan season urusan sejarah pesantren Pak Kiai. Pak Kiai, pesantren Pak Agung, pondok pesantren Pak Agung ini sebetulnya bagaimana awal ceritanya Pak Kiai yang Pak Kiai dapatkan dari para istilahnya para pengasuh sebelumnya. Oke, matur kelenan sebelumnya. Pondok pesantren Tambak Agung ini berawal ketika Kiai Abdul Azim Suhaib, putra dari Kiai Haji Selase, itu pindah dari Petapan ke Tambak Agung. Kiai Abdullah Selase. Kiai Abdul Azim, Kiai Haji Selase. Tadi Kiai siapa? Kiai Abdul Azim Suhaib. Kiai Abdul Azim Suhaib. Kiai Abdullah Suhaib pemirsa. Takut tidak jelas. Perlu untuk diputar lagi. Kiai Abdullah Suhaib. Abdul Azim. Oh, Kiai Abdul Azim Suhaib. Duh, banyak cewek pangeran ya Allah. Lanjut Kiai. Jadi bermula dari Kiai Abdul Azim Suhaib yang berpindah dari Petapan ke Pondok Tambak Agung. Sebagaimana diketahui, Kiai Haji Selase ini merupakan santri dari Sunan Cendana. Kemudian sempat bermukim di sana sebagai santri, kemudian menetap di Petapan. Beliau kebetulan beristrikan Nyai Tepi. Nyai Tepi itu adalah putri dari Nyai Kumala. Nyai Kumala adalah putrinya Mbah Sunan Cendana. Yakni beliau masih kemudian menyambung dengan Syekh Cendana itu dari dua jalur. Baik jalur secara nasab lewat cucunya tadi, Nyai dan Kumala, jalur keilmuannya. Nah, itu menariknya. Lah kemudian Kiai Abdul Azim Suhaib ini karena mungkin di Petapan sudah banyak orang di sana, karena Putra Menggolo seperti diketahui putra-putranya Mbah Cendana banyak yang di sana. Putra Menggolo dan keturunannya juga masih aktif untuk mengajar di Pondok Petapan pada waktu itu. Akhirnya mungkin beliau Kiai Abdul Azim Suhaib itu supaya ilmunya tidak nganggur gitu ya. Akhirnya ya bermukim di Tambak Agung. Pindah hijrah di Tambak Agung untuk ya itu. Pemirsa, Petapan yang diceritakan Pak Kiai ini tidak jauh dari sini. Bukan luar daerah, bukan, tapi masih satu kecamatan Pak Kiai ya. Betul, cuma Laban. Beda desa. Petapan kan beda desa Pak Kiai. Beda desa dengan Pak Agung. Secara tidak langsung kalau saya ringkas tadi itu Kiai Abdul Azim Selase. Suhaib yang Selase ini ayahnya.
ayahnya. Ini masih dua sanadnya ke Bujuk Cendana, sanad secara ideologis, sanad secara biologis. Betul. Mempunyai dua sanad, jadi sempurna. Lanjut Pak Kiai, setelah pindah ke sini. Setelah Ki Abdul Azim Suhaib ini, putra beliau itu terdapat 21 putra dari 5 istri. Berapa Pak Kiai? 21 putra, putri. Takut Dari 5 istri. Takut pemirsa nggak percaya 21 putra. 21 putra dari lah, beliau itu menyebar putra-putrinya ke beberapa tempat Ki Abdul Azim ini. Di antara yang masyhur ya Bu, Tekolong itu. Tekolong. Ya. Ki Abdul Azim Suhaib mempunyai 21 putra. Ini menyebar kemana-mana. Salah satunya ke mana? Ya, Tekolong itu. Ke Tokolong. Tekolong itu salah satu putra beliau, Bujuk Muzaki itu. Lah di sini yang menempati di sini adalah putrinya Ki Abdul Azim yang bernama Maryam. Bukan, Nyai Ali. Nyai Ali Pulau Sareh. Nyai Ali Pulau Sareh. Namanya itu, Nyai Ali. Betul. Nyai Ali Pulau Sareh ini kemudian mempunyai bersuamikan Kiai Zahid Eloh. Nah, beliau adalah yang pertama kali menempati tempat ini. Tempat Agung yang saya duduk ini, pemirsa. Kalau Ki Abdul Azim Suhaibnya itu ada di pondok yang lebih sepuh yang ada di sana. Di sekitar 50 meter dari sini. Dari sini? Iya. Kalau ini masih satu rumpun ini? Betul. Ya. Yang lebih sepuh yang di sana. Lah, aktivitas keilmuan terekam dari tulisan jejak manuskrip yang ditulis sama Kiai Soleh Tanpa Agung, yaitu pengasuh yang kalau kita urut dari Kiai Zahid, kemudian itu digantikan oleh putra-putranya yang ada Kiai Ali Pulau Sareh di sana. Kiai Ali Pulau Sareh, terus Kiai Kayu Ageng, ada Kiai Minhu, ada Pentoro Duhal, Pentoro Wahab, ada Nyai Kosan, yang terakhir ini Nyai Maryam. Kemudian beliau ini bersama suaminya menturunkan ngorengen konduka dinto. Yang menjadi pengasuh di pondok pesantren Pak Agung ini. Nyai Maryam bersaudara atau Ali Pulau Sareh bersaudara ini yang kemudian di Pak Agung yang sini ya, bukan Pak Agung yang gedung, itu yang lebih sepuh. Saya ngorengen kalau diurut dari kepengasuhan berarti satu adalah Kiai Zahid Eloh dan Nyai Ali Pulau Sareh. Kiai Zahid Eloh dan Nyai Ali Pulau Sareh. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Kiai Ali Pulau Sareh dan saudara-saudaranya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya adalah Kiai Khoyar dan Kiai Daningsi. 4. Sudah 4 Pak Kiai? Sudah 4 ya. Satu tadi Pak Kiai, yang datang ke sini tadi kan ada 21 awalnya Pak Kiai ya. Biar pemirsa biar agak jelas. 21 putra ya. 21 putra dari Kiai awalnya. Abdul Azim. Dari Abdul Azim Suhaib ya. 21 putra itu menurunkan siapa Kiai? Yang untuk Banyak itu. Hah? Banyak. Enggak yang masuk ke sini. Yang masuk ke sini yang hanya di sini saja itu Kiai Ali Pulau Sareh atau Nyai Maryam. Nyai Maryam. Dari salah satu 21 putra itu Nyai Maryam. Kiai Abdul Azim Suhaib. Baru jalurnya ke sini ke Pak Agung. Nyai Maryam. Ini anggap ini pengasuh pertama Pak Kiai ya. Betul, pengasuh pertama. Nyai Maryam ini kan pasti Pak Kiai. Yang masyhur apa Nyai Maryam apa suaminya? Suaminya mestinya. Kiai Zahid itu. Suaminya Kiai Zahid. Berarti ini satu zaman, satu era antara Nyai Maryam dengan Kiai Zahid Eloh ini. Suaminya ini. Suaminya ya. Suami ini muassis berarti. Muassis pondok pesantren Pak Agung. Al-Akhyar ini. Ini mantunya Kiai Zahid ini. Kiai Abdul Azim Suhaib. Kiai Zahid Eloh ini mantunya Kiai Abdul Azim Suhaib. Betul. Suhaib yang beristrikan Nyai Maryam. Betul. Muassis pondok pesantren Tambak Agung. Nyai Ali Pulau Sareh bukan Nyai Maryamnya. Oh, Nyai Ali ya? Iya. Ini pemirsa dikoreksi ya. Koreksi, betul. Nyai Ali Pulau Sari. Betul. Nyai Pulau Sari ini rajina Kiai Zahid Eloh. Yang Nyai Ali Pulau Sari ini salah satu putri dari Abdul Azim Suhaib.
Suhaib, Kiai. Suhaib, Kiai Abdullah Suhaib. Pemirsa, ini salah satu bentuk dari ini apa namanya? Karena memang sudah lama tidak fasih ketika menyebutkan nama. Mohon dimaklumi pemirsa. Mudah-mudahan dilancarkan selanjutnya. Ini muasisnya Pak Kiai ya. Oke. Jadi muasis pertama di sini langsung ke sini adalah keturunan dari Kiai Abdullah Suhail, Kiai Abdul Azim Suhail, Suhaib Abdul Suhaib ke Nyai Ali Polosari. Dan yang bersuamikan merupakan mantu dari ini adalah Kiai Zahid Luh. Oh, Luh. Kiai Zahid Luh. Kiai Zahid Luh. Nah, masih lanjut lagi. Saya sendiri mau belajar soalnya kenapa ini saya lebih ditafsirkan karena kalau hanya mendengar itu lo masuk lagi. Lo atalken. Lanjut lagi. Setelah itu saya sambil ngopi Pak Kiai ya. Betul. Ngereng Kak ya, keren. Ngereng. Enggak grogi saya Pak Kiai. Kepengasuhan dilanjutkan oleh putra dari Nyai Ali Polosari yang bernamakan Kiai Ali Polosari itu. Kiai Ali Polosari. Jadi Nyai Ali itu istilahnya semangkena Mang Ali, bukan nama aslinya. Ya. Jadi nama kuliah. Nyai Ali. Mang Ali. Nama aslinya belum terlacak Pak Kiai? Belum. Tapi biar ini menjadi sebuah tengger tanda Nyai Ali. Kalau orang Madura itu biasa Mang Ali. Iya. Putri ya? Putri dari Ki Abdul Azim, Nyai Ali Polosari itu. Iya, enggak yang meneruskan yang sini tadi. Lah kemudian setelah itu Nyai Ali Polosari itu kan saudaranya banyak. Itu menjadi apa namanya? Karena di sini lumayan ketat ya dalam keluarga dalam mendidik putra-putrinya. Jadi apa namanya? Orang-orang yang berpendidikan keagamaan basicnya insya Allah sudah mumpuni. Tapi yang kemudian apa nama yang mengherankan itu semua dari kemudian hari ya setelah lama-lama itu kesemuanya itu kemudian keluar semua dari Tambak Agung sini. Yang tersisa hanya Nyai Kosan. Nyai Kosan itu adalah adik dari Ki Ali Polosari. Adik dari Ki Ali Polosari. Iya. Berarti bukan keturunan langsung dari Ki Ali. Adik berarti. Bukan keturunan langsung kalau yang tadi itu kan keturunan langsung dari Kiai Abdullah Azim Suhail. Iya. Ya, yang ke sini cucu. Setelah itu yang di sini mempunyai putrinya namanya Nyai Ali. Nyai Ali. Ini berarti muassis kedua. Ketiga ya. Nyai Ali ini kan muassis pertama. Nyai Ali dan Kiai Zahid Luh ini muassis pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Ali Polosari. Kiai Ali. Iya. Kiai Ali ini kan anaknya. Oh. Lah putranya Nyai Ali ini kan banyak. Jadi antara putranya itu ada Nyai Kosan ini. Putranya Nyai Kosan. Di antara putra dari Nyai Ali ini yang putri ada dua, ada Nyai Kosan, ada Nyai Maryam. Singkat cerita kemudian Nyai Kosan dan Kiai Kosan ini bermukim di pondok ini dan mulang santri dan seperti biasanya itu. Akhirnya sewaktu ketika beliau matur ke Kiai Ali Polosari bahwasanya apa namanya beliau sudah tidak betah untuk tinggal di sini. Beliau pamitan untuk ikut suaminya di rumahnya yang ada di barat. Nah, setelah itu karena apa namanya karena ada kekosongan menurut Kiai Ali Polosari akhirnya Nyai Maryam itu dan suaminya ditugaskan untuk menempati di sini. Berarti ini sudah mulai jadi pemirsa. Berarti yang Nyai Kiai Zahid Luh mempunyai putra Kiai Ali. Betul. Putra Kiai Ali. Ini berarti Kiai Ali ini pengasuhnya kedua. Dari pondok pesantren ini. Iya. Kiai Ali ini mempunyai saudari namanya Nyai Maryam. Nyai Maryam dan Nyai Kosan. Nyai Kosan betul. Nyai Kosan. Untuk yang pengasuh ketiga ini Nyai Maryam. Nyai Kosan. Oh, Nyai Kosan. Pengasuh keempat itu Nyai Maryam dan suaminya. Oh gitu, akilir. Lo ke bawah ya, tapi ke samping ya. Ini pemirsa. Ini penting untuk diketahui khususnya pada alumni pondok pesantren di sini. Ternyata jadi Nyai Maryam jadi Nyai Kosan ke Nyai Maryam dan suaminya. Betul. Nah, ini berarti pengasuh keempat. Nyai Maryam itu.
Kiai Zahid lu, Kiai Ali, Nyai Kosan bersama suami, Nyai Kosan dan Nyai Maryam. Betul. Berarti ke samping, bukan ke bawah. 4. Pak Kiai, sebelum lanjut ke pengasuh kelima. Menurut catatan yang ada di sini sebetulnya waktu Kiai Zahid lu, Betul. memperistri Nyai Ali Pulosari yang datang ke sini nih, yang menjadi muassis sini tahun berapa itu Pak Kiai? Kalau apa namanya, kalau sempat ada catatannya di sini. Kalau perkiraan Masehi sekitar 1700-an. Nah, 1700 mirsa. Tua banget ini berarti. Pertengahan 1700-an lah kira-kira. Masih ini bagi berarti masih nas-ganasnya belum. 1700-an lah. Pasnya belum terlacak bagi pasnya, tapi antara tahun 1700-an Kiai Zahid datang ke sini dan mengawali pondok pesantren Tabuk Aku. Ini pemirsa, kayaknya ini tua banget ini. 1700 yang cuma cendana ya. Menurut cendana, kalau secara ideologi ya murid ketiga ya. Iya. Tapi kalau yang kutanya Kiai Cendana kan tadi itu abahnya Kiai Nyai Ali Pulosari. Iya, untuk Oke. Ini pemirsa, biar lebih jelas. Tahun 1700-an kurang lebih. Sudah ke pengasuh keempat Pak Kiai. Nyai Maryam. Nyai Maryam, dari Nyai Kosan ke Nyai Maryam. Geser ke sini. Selanjutnya, kalau yang ini Pak Kiai ya, ingat enggak Pak Kiai? Jadi dari masing-masing kalau kalau dari Kiai Ali Pulosari ke Nyai Kosan dan Nyai Maryam itu kan segenerasi. Satu Jadi generasi. urutannya mungkin jarak jauhnya, rentangnya mungkin nggak terlalu puluhan tahun atau tahunan lah, puluhan Iya. tahun. Tidak akan beratus-ratus tahun satu generasi. Keempat. Kelima sekarang. Kelima. Generasi kelima dilanjutkan oleh putra-putrinya Nyai Maryam. Nyai Maryam. Berarti ke sini langsung Pak Kiai. Nyai Kosan sudah enggak? Betul. Nyai Maryam. Nyai Maryam ini kemudian mempunyai 2 putra. Yang pertama Kiai Daningsi. Kiai Daningsi. Kiai Daningsi ini kemudian hari kalau nama dagingnya menurut paman-paman di sini itu namanya Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan. Iya. Kemudian beliau meninggal di Surabaya dan kemudian Tapi dikenal Kiai Daningsi. Nah, yang paling menjadi patokan di sini adalah menantunya itu yang bernama Khoyar itu. Oh, ini Khoyar. Ini menantunya Kiai Daningsi. Bukan, menantunya Nyai Maryam. Iparnya, Kiai Daningsi itu iparnya. Jadi itu putra. Jadi Nyai Maryam ini mempunyai 2 putra. Satu putra, satu putri. Yang putra namanya Daningsi itu, yang kemudian makamnya di Surabaya itu. Yang kedua adalah putri Nyai Khoyar yang punya suami. Khoyar ini Nyai, bukan Kiai, Nyai ya. Disematkan ke nyainya. Nyai. Istrinya apa Aliman seperti itulah. Enggak, maksudnya saya pikirannya awalnya Nyai Khoyar ini Kiai bukan Nyai. Berarti Nyai Pak Kiai ya, Khoyar ini. Ya Nyai ya Kiai. Kalau nama aslinya itu maksudnya mohon maaf Pak Kiai. Bini Pak Kiai. Engki Lake. Lake kemudian nama aslinya Khoyar itu Nyai Salma. Kemudian setelah bersumaikan Khoyar, nama-nama di manuskrip itu yang ada Nyai Khoyar. Nyai Khoyar. Iya, kemudian dinisbatkan ke suaminya itu. Oh, suaminya siapa Kiai? Khoyar. Oh, Khoyar. Namanya ya, baru ngeh. Mohon maaf pemirsa. Saya karena kalau Khoyar ini kalau orang sempat belajar jurmiyah kan mudzakkar. Kok Nyai? Oh, ternyata ini disebutkan ke suaminya. Nama aslinya Pak Kiai? Nama Salma. Salma. Loh ini Pak Kiai. Nyai Salma mestinya saya baru Nyai Salma ini istri dari Kiai Khoyar. Kiai Khoyar. Nyai Salma
putrinya Nyai Mariam. Nyai Mariam. Oke. Ya, Nyai Mariam yang putri karena mempunyai 2 putra yang tadi yang lah yang ini sebetulnya yang meneruskan pondok pesantren ini pengasuh ke nomor 5 kelima. Ya. Generasi kelima itu diisi 2 orang itu. Hmm. Lah kemudian setelah itu yang namanya Kiai Khayar ini putranya ada sekitar 4. Ada Kiai Soleh. Itu baru sejaman dengan Syekhona nanti. Kiai Soleh. Kiai Soleh. Kiai Soleh. Kiai Soleh ini diperkirakan lahir sekitar kalau hijriahnya 1260-an lah kurang lebih. Atau 50 sekian. 1260-an. 1260 itu kalau dikonvensi ke apa namanya Masehi sekitar 1800 sekianan 40-an. 40-an. Kurang lebih segituan. Nah, kemudian Kiai Soleh ini dari sekian putranya karena meninggal semua, jadi tinggal 1. Kiai Soleh saja yang mewarisi ini. Kiai Soleh ini kan putranya Kiai Khayar. Lah karena Kiai Soleh dinilai sama saudara-saudaranya Kiai Ali Polosareh yang pangkat embah kalau ya. Pangkat embah. Kalau kita lihat di manuskrip itu embah-embahnya itu saudara dari embah Nyai Mariam ini itu berkumpul kemudian mentasbihkan beliau sebagai yang mengasuh di sini. Yang lain kalau keturunan Nyai Ali Polosareh itu kalau ingin tempat ya disilakan cari di luar saja. Berarti sudah dibaiat ya Pak Kiai ya oleh keluarga besar. Dari Nyai Ali Polosareh. Nyai Ali Polosareh termasuk keturunan Nyai Mariam semuanya. Kiai Soleh. Kiai Muhammad. Jadi ini kelima pengasuh. Keenam. Ya. Sebab kelimanya ayahnya. Oh ya, Kiai Khayar. Betul. Yang kelima Kiai Khayar, yang keenam Kiai Soleh. Kiai Soleh. Dan Kiai Soleh ini lama mengasuh di sini. Di sini. Ya. Yang lama itu ya kalau kita lihat dari tadi itu ya tentu Kiai Said Eloh dan Nyai Ali Polosareh itu lama. Kemudian periode putranya itu berganti-ganti. Ada 3 tokoh atau 4 tokoh malah. Berikutnya ada 3 ya. Kelima tadi sudah Kiai Khayar kalau Kiai Khayar. Generasi cucunya Mariam itu ada 2 orang itu kita perkirakan juga lumayan lama sekitar 30-an atau 40-an gitu tahun ya. Baru Kiai Soleh yang keenam. Kiai Soleh Fakot. Kiai Soleh Fakot putra dari Kiai Khayar. Kenapa Kiai Soleh ini dinilai cakap untuk menggantikan dari embah-embahnya itu? Karena beliau itu sangat tekun sekali mondok. Diketahui sekarang saja itu nama-nama gurunya misalkan ya. Di Petapan itu beliau mondok di Madura selama 4 tahun, mondok di Jawa selama 4 tahun juga. 4 tahun. Nama-nama yang bisa kita peroleh di situ, apa kita nanti bahas di Turas apa di sini? Nggak apa-apa, ini masih dalam konteks ini, dalam konteks pondok pesantren. Ada di sana ada namanya Kiai Haji Anwar dan juga ada namanya Kiai Haji Abdullah, itu gurunya yang di Petapan. Melanjutkan ke Sempilengan Kiai Muqaddas. Kiai Muqaddas ini merupakan pusat lah dulu di Bangkalan ya. Bahkan bukan hanya di Bangkalan tapi juga di Madura. Guru Madura juga guru sebagian Jawa pada waktu itu jaringannya. Sempilengan itu. Pondoknya dengan ke sana. Pondoknya Rasop ya. Betul. Rasofuan. Setelah itu baru Kiai Soleh melanjutkan ke Jawa. Yang dijujuk itu diantaranya adalah Pondok Termas. Pengasuh pertama yang bernama Kiai Abdul Manan. Itu santri dari pengarang syarahnya Ihya itu. Kemudian juga santri dari Syekh Bajuri juga. Artinya untuk masalah keilmuan itu ya, sanadnya musalsal. Bahkan semua memang dari sana. Kiai Termas ini lupa saya namanya. Memang dari sana. Juga mondok di Pondok Bungah di Komarudin. Lah kami memperkirakan Syekhona Khalil dan Kiai Soleh ini ketemunya di sana juga. Karena segenerasi dengan Syekhona Khalil juga mondok di Bungah juga, mondok di Sembilengan juga. Ya kan Ceponduk pola sekancaan. Kiai Soleh pengasuh nomor 6 Pondok Tambak Agung, segenerasi menurut pelacakan dari Kiai Usman dengan Syekhona Muhammad Khalil. Karena pondoknya
sama di Pesembiringan dan juga di Bunga Gresik. Oke, lanjut untuk pengasuh yang keenam, Syekh Jum, nanti itu kita dalamin di Turas. Betul. Selanjutnya itu kepengasuhan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ki Ismail. Putra dari Ki Soleh. Ki Soleh, ya. Sebetulnya putra-putri beliau itu ada banyak, tapi yang mempunyai dzurriyyah itu ada 4. Ya, ada 4. Kemudian kalau yang putra itu ada 3 yang kesohor. Ada Ki Ismail, ada Ki Dimyati. Ki Dimyati. Kemudian Ki Dimyati ini mondok ke Los. Ke Los. Pindah ke Los. Buka di sana, Los di Sukolela. Oh, Sukolela, tak kira Los mana. Ada daerah Los namanya. Iya. Longgolong aman hoir gitu. Pahinga orang Amerika bagi. Los Angeles ya. Ya, mondok pindah ke Los sana. Yang satunya ada di Parseh. Yang meneruskan di sini adalah Ki Ismail itu. Ki Ismail. Ya. Yang satu Ki Soleh mempunyai putra Ki Ismail dan Ki Dimyati. Ki Dahlan. Nyai Mutammimah, Nyai Fatimah. Nyai Fatimah. Ada 6, ada 5. Ada 5. Ki Ismail, Ki Dimyati, Ki Dahlan, Nyai Mutammimah dan Nyai Fatimah. Ada 5 putra. Yang menduduki di sini dari putra ada Kiai Soleh itu ada Kiai Ismail. Kalau yang tadi di mana? Parseh. Ada petilasannya bagi? Ada. Pondok juga. Pondok, ya betul. Di Parseh. Di Parseh itu. Ki Dahlan. Ya, Ki. Oke, ini yang ke-6. Ketujuh. Ki Soleh, Ki Ismail. Ki Soleh punya 5 putra. Yang meneruskan ini Ki Ismail. Dan ketiga putranya beliau sebelum dilanjutkan kemana-mana, di samping beliau di Ki Soleh ini mendidik putra-putrinya di sini, kemudian melanjutkan ke Bengkalan semua tiga-tiganya nih, ke Syekhona Khalil. Oh, yang ketiga-tiganya ini Ki Ismail, Ki Dahlan dan Kiai Dimyati. Ketiga-tiga putranya ini dipondokkan ke Bangkalan. Ya, makanya kan kami kira walaupun belum ada jejak sejarahnya, cerita tentang kejadian dengan Syekhona Khalil Ki Soleh ini, menurut kami hubungannya sangat dekat, baik, sangat erat ya. Di sini juga ditemukan beberapa manuskrip tulisan Syekhona Khalil, tapi tidak menunjukkan kedekatan. Misalkan ditujukan ke Ki Soleh atau gimana itu, cuman ada catatannya saja, kitabnya saja. Mungkin para jaman gitu. Bisa jadi. Kalau cerita tadi, hikayat tadi itu memang segenerasi, apalagi di satu pondok antara Ki Soleh dengan Syekhona Muhammad Khalil, tidak menutup kemungkinan saling pinjam kitab gitu ya, atau tulisan. Betul. Makanya ada juga yang tertinggal di sini Pak Kiai ya. Nah, ini salah satu bukti sejarah yang bisa kita baca bahwa ada cerita dulu semacam itu. Ki Soleh, Ki Ismail, Ki Dahlan, Ki Dimyati sama-sama dipondokkan ke Syekhona Muhammad Khalil. Betul. Bengkalan oleh Ki Soleh. Yang Ki Soleh sendiri itu sebetulnya menurut sejarah tadi adalah teman segenerasi dari Syekhona Muhammad Khalil, bahkan teman pondok. Pak Kiai ya. Ki Ismail. Lanjut Pak Kiai. Nah, setelah itu baru ke generasi ke-8. Ke-8. Ki Ismail. Beliau itu mempunyai banyak putra sebetulnya Ki Ismail. Ada tercatat itu ada 21 putra. Ki Ismail. Betul. Tapi yang dari satu nyai. Allah. Paneka saya kemudian akadun dzurriyyah cuman dua Ki Ismail dan Masya Allah, Nyai Khadijah dan Nyai Nafisah. Kiai Ismail ini ya. Kiai Ismail ini mempunyai putra perempuan semua. Kiai Ismail. Ini berarti yang mengelola di sini mantu ya? Mantu kemudian Kiai Mahfud itu. Kiai Mahfud ini berarti mantunya Kiai Ismail. Santri kemudian dijadikan mantu. Ya. Nah, ini pengasuh yang ke-8. Kiai Mahfud. Suami dari Nyai Khadijah merupakan salah satu putra dari 21 putri. Ya. Kiai Ismail. Nah, ini pemirsa, Kiai Mahfud ke-8, pengasuh ke-8. Lanjut Pak Kiai. Nah, setelah itu baru generasi ke-9 itu ayah saya, Hasan Mahfud itu. Putranya Kiai Mahfud. Ini sudah mulai terang ini. Tadi masih gelap. Sekarang sudah mulai terang. Ternyata pengasuh ke-9 ini yang langsung disaksikan oleh Rausman ini. Ke-9 Kiai Mahfud. Kiai
Ki Hasan. Ki Hasan Mahfud. Mahfud Putra. Manabi Yaptina nyapok sekitar 4 tahunan kira-kira. Ki Mahfud. Ki Mahfud. Oh masih Japo. Nyapok Ki. Kepeninggal sekitar Berarti ya barusan saya pasti nyapo, Ki. Saya pasti nyapo. hampir 90, 89 apa kira-kira. Iya. Kalau Nyapo kalau kedua, Ki. kalau Rausman Japo, saya pasti Japo. Karena kalau Rausman Japo, Salo Japo, lo logis. Manabi Ki Ismail neka wafat kan sepitak 6. Kiai Ismail. Ki, Manabi panjenengan nyapok. Nggak, saya petok oleh. Aduh, aja itu na saya. Aku lagi ngono, Pipet. Kiai Mahfud. Kiai pengasuh ke-9 Kiai Hasan Mahfud, abahnya Rausman. Gimana Pak Kiai? Apa namanya dari Kiai Hasan ini perkembangan pondok pesantren karena sudah mulai terang nih. Ceritanya mulai terang. Pondok pesantren ini kan kalau dulu dalam bayangan kita pasti yang ngaji Sorogan ini, dan ini saya pemirsa sebelum lanjut saya sedang duduk di salah satu peninggalan dari para masyayikh dan muassis di sini. Kesoleh ini ya. Masih Kesoleh, Langker Kona. Betul-betul Kona. Bentuknya dan segala macamnya masih terawat dengan baik, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita lihat dan masih bisa kita saksikan dan tidak punah. Kilo jual bi Rausman. Kiai Hasan. Pak Kiai, kan dari Kiai Hasan ke jenengan sekarang kan tinggal satu lagi kan. Dari pengasuh pertama sampai ke yang ini perkembangan pondok pesantren yang keemasan gitu ya. Yang keemasan itu di pengasuh keberapa? Sebetulnya masa keemasan itu ada di masa di pertengahan ya. Ada di Kiai Soleh dan ada di Kiai Ismail. Kiai Soleh, Kiai Ismail. Ya. Itu masa keemasan. Kan kenapa kami menyebut begitu? Karena beliau berdua mampu untuk menyambungkan sanad keilmuannya dengan apa ya? Yang menjadi pokok di masa itu. Nyambung dengan Syekhona misal kalau Kiai Ismail. Kalau Kiai Solehnya ini malah termasuk terbilang santri dari Syekh Nawawi Banten. Masih juga santri dari Syekh Khotib Termas. Iya itu juga Abdul Manan Termas, dan ada orang Sambas yang bernama Syekh Tuan Khotib Asambas. Oh, ke Khotib Asambas. Dan ini salah satu sana, banyak yang ke sana memang. Sana-sana keilmuan di Indonesia ini nyambungnya ke sana, ke Termas dan ke Khotib Sambas. Nah, yang membuat kita bahagia, beliau menuliskan di salah satu manuskripnya itu bahwasanya saya mentalkin Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, talqin, tawajjuh dan seterusnya itu bersama sederek kula. Ingkang nami Abu Bakar Patapan. Yang kemudian beliau Abu Bakar Patapan bermukim di Kedengan itu. Oh, ini nyambung. Nadi panjenengan pas. Ini nyambung mirsa. Nyambung. Ki Abu Bakar nyambung. Thank you. Berarti talqinnya dari Ki Khatib Palembang, Pak Ki Khatib Sambas. Ini ada manuskrip ya. Saya kalau itu masih belum hilang, saya nanti bisa diperlihatkan bagi. Siap. Ini menarik. Ini nyambung mirsa. Alhamdulillah, ini informasi luar biasa, dan ini sebetulnya yang saya ingin cari, sambung menyambung, karena puzzle cerita ini akar-akaran tidak pernah utuh. Saya sedang berusaha untuk bagaimana bersama Kiai Usman dengan turasnya, saya dengan sandasan pesantren saya ingin menyambungkan puzzle cerita yang akar-akaran bersama ini menjadi cerita yang utuh, yang kafah, dan mudah-mudahan ini informasi yang sangat luar biasa. Dari Kiai Soleh dan Kiai Ismail ya, masa keemasan itu, masa keemasan pondok pesantren Beagung. Nah, seperti yang kami katakan tadi itu kan, di antara guru Kiai Soleh itu kan ada yang disebut dengan Kiai Muqaddas itu. Kiai Muqaddas itu putra dari Kiai Abdul Karim yang bergelar Muallimuddin, atau kita kenal sekarang Mudin. Kemudian ke atasnya itu ada Qadi Abbas. Qadi Abbas Qadi Mandura. Qadi Mandura itu adalah santri dari Kiai Haji Selasih ini. Oh, ke belakang lagi ya, Kiai Selasih yang di Petapan. Tapi embana Kiai Muqaddas kadinto asmana Kiai Abbas paneka santri dari Kiai Haji Selasih buat tenang Petapan neka. Lah kemudian napanya mana engki tidak salah kemudian kalau kami mengatakan ngonein ilmu nambah aneka penting. Lo
tidak bisa sekarang ilmu kadinto berskala bernasab kok bisa. Ideologis ya ideologis. Kenapa nyaman? Nggak bisa teti biologi. Ya. Jadi cara ngonen ini kepada berbicara. Nah. Ya. Jadi ngonen pemirsa, kalau al ilmu bukan yati, Yukta. tapi yukta. Konin. Cantos. Bila Yati. oleh nah engki. Ya. Ini pemirsa. Wah, ini nggak ketemu semadhab ini. Jadi kemasannya Kiai Soleh dan Kiai Ismail Pak Kiai ya. Nah, sekarang kan saya lihat di Plang ini Pondok Pesantren Al-Khayyar. Al-Akhyar. Pondok Pesantren Al-Akhyar. Ini di masa kepengasuhan siapa ini Bagi? Jadi yang namanya ada salah satu menantunya Kiai Mahfud itu juga merupakan santri dari Kiai Ismail. Kemudian pindah ke Lirboyo. Nah, di Lirboyo pada waktu itu sudah menganut sistem madrasah. Nah, kemudian yang namanya Kiai Umar ini Kiai Umar. Kiai Umar ini siapa ya? Kiai Umar ini ayah dari Muhammad Saleh Umar. Onengki. Kiai Saleh Umar, Kiai Almarhum. Toman kancan kecil. Lah beliau ini yang kemudian mengusulkan ke Mbah apa ya lagi? Mbah Metua. Dan Mbah Metua nak angkoi katina apa manabi nang kadinto juga mendirikan madrasah. Beliau tolak. Itu terjadi sekitar tahun 1962 ya. 62 atau 64 itu beliau 1960. Iya, 60-an. 60-an. 64 kira-kira. Itu beliau tolak dengan pertimbangan Kiai Ismail di sini kan memang terkenal warok ya. Jadi beliau itu sangat berhati-hati, khawatir kapur yang sudah bekas dari Asma Al-Mu'azzamah itu kemudian kena hembusan angin, kemudian diinjak-injak itu pertimbangannya. Tapi kemudian ketika tahun 65 apa berapa itu, akhirnya Kiai Ismail ketika dibujuk itu apa namanya mau juga, luluh juga. Dan 66 itu wafat. Ini berarti bentuk kehati-hatian dari Kiai Ismail Al-Muhafadzah sebetulnya. Untuk tidak mustakmal lah itu bahasa saya. Yang dirintis oleh para pengetua yang di sini itu tidak mustakmal gitu ya. Ada ide semacam itu ditolak dulu selama 1 tahun kayaknya ini. Betul. Sehingga itu mungkin berjihad merenung segala macamnya, pada akhirnya lewat asbab dibujuk lagi mau pada akhirnya. Oke. Lah kemudian nama yang bujuk ini Kiai Umar ya. Kiai Umar yang bujuk. Kemudian yaitu pendirinya madrasah ya Kiai Umar itu. Kemudian dibantu oleh ipar-iparnya, ada ayah saya, ada ayahnya beliau Kiai Khalil, ada Kiai Khozin, ada Kiai Fatur Rahman dan lain-lain. Dan untuk madrasah masa keemasan itu yang paling tahu administrasi itu adalah putra atau adik terakhir dari Kiai Hasan ini yang bernama Kiai Musleh. Kiai Musleh. Ya, kalau untuk madrasah masa keemasan di masa itu. Di Kiai Musleh ini pengasuh keberapa ini? Ya, jajaran ke-9 itu. Ke-9 ya, 9 karena bersaudara itu. Ke-9 itu masih bersaudara di sini. Iya. Ada Yai Usman juga di sini kan? Saya ke-10-nya. Oh, ke-10 ya. Jadi dari abahnya Kiai Usman ini masih ke siapa ini? 9. Kakak Firdaus. Kan abah saya dan saudara-saudara itu kan di 9. Iya, 9. 9. Dari Kiai Hasan ya. Dari Kiai Hasan Mahfud ini untuk pengasuh ke 10 itu kakak saya Kiai Firdaus. Kiai Firdaus. Iya, Firdaus Hasan. Kiai Firdaus Hasan. Mangken ibadah. Kiai Firdaus Hasan. Berarti ke-10 bersama jenengan ya sekarang. Punten kang kila 3 bulan. Oh, intinya ya ini menjadi salah satu duriyah dari Kiai Hasan ya, dari Kiai Hasan. Jadi sekarang ini berarti perjalanan dari Pondok Pesantren Al-Akhyar ini yang sekarang ini dikenal dengan Al-Akhyar Agung ini adalah pengasuh yang ke-10. Betul. Kepengasuhan yang 10 dari muassis pertama Kiai, Kiai pengasuh pertama tadi Kiai Soleh Ali Polosare. Nyai Ali Polosare dengan Kiai Zahid Luh. Ini mirsa. Kalau mirsa mungkin pangeran lo pecekak. Luar biasa. Jadi keemasannya dan di sini mencoba untuk membuka diri dari kebiasaan sebelumnya dari muassis pertama sampai ke Kiai Soleh dan ke Kiai Ismail ya. Baru dibentuk sistem madrasah di kepengasuhan dari Kiai Ismail. Maka namanya
berubah menjadi Pondok Pesantren Al-Akhyar. Ya, kalau pada masa itu Al-Akhyar masih berupa nama Madrasah saja ya. Karena seperti kata Gus Dur ya, nama-nama pondok zaman dulu itu dinisbatkan ke kampung semua. Kampung. Nggak ada yang Arab-Arab tuh nggak ada. Baru ketika kalau Arab-Arab itu biasanya nisbatnya ke madrasahnya memang. Kalau kita kenal beberapa tempat atau pondok pesantren, Lirboyo misal, Hidayatul Mubtadi'in, Langitan Al-Falahiyah, Sarang, Ma'had apa namanya? Al-Ghazaliyah dan seterusnya. Itu baru ini bersamaan dengan dibangunnya madrasah itu. Ya, jadi tahun itu masih madrasah itu pondoknya masih belum ikut berubah. Iya. Hanya nama madrasah. Iya, biasanya kalau orang-orang sini menyebutkan itu ada Pondok Pak Agung Jelau, Jerajah. Kalau di sini ya. Kan ini sama-sama Duriyah semuanya. Iya. Oke. Pemirsa, sudah mulai tuntas ini cerita. Tapi kalau sampai hari ini, kalau Pak Agung ini sebetulnya kan satu ini sebelumnya. Semuanya ini. Kalau yang di sini yang didiami oleh Ra Usman ini namanya Pondok Pesantren Al-Akhyar. Al-Akhyar. Kalau duriyah yang lain itu mungkin pondok-pondoknya banyak, tapi itu bagian dari perjuangan yang sama dari muassis-muassis yang diceritakan dari tadi itu. Karena semua yang ada pondok pesantren di sini, termasuk juga di sekolah lah, di partai-partai bagian tak terpisah dari perjuangan para muassis pondok pesantren Pak Agung. Abdul Adim Suhaib Abdul Adim Suhaib. Pak Kiai, terima kasih banyak atas berbagi ceritanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan closing statement Pak Kiai terkait dengan masalah ini, dan mudah-mudahan saya mendapat barokahnya juga duduk di Langker Konah, peninggalannya Kiai Ismail. Ya tadi Pak Kiai, closing statement Pak Kiai. Aku tahu nih saya closing. Ampun tinggal Pak. Dan ya Kiai, pemirsa, karena beliau ini masih dominan salafiyahnya, bukan Wahabi pemirsa. tapi sikap salafiyahnya tidak mau untuk closing statement, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada sepenggal cerita tadi itu ada nyambung dengan yang di Ketengan Kiai Abu Bakar tadi, hasil talqin dari Kiai Khatib Sambas. Nanti kita akan cerita di season yang lain terkait dengan turos, dan insya Allah kita akan perlihatkan manuskrip sejarah itu, sehingga ada sambungan ya, ada menyambung dari cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ini masih banyak puzzle-puzzle yang belum tersambung, dan mudah-mudahan dari hari ke hari, dan mudah Allah menggerakkan saya untuk epa kenceng, karena Apollo epa kenceng untuk mencari dan berjalan untuk mencari cerita-cerita penggalan-penggalan cerita sejarah perjuangan Islam di Madura dan seterusnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.